Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bab takwa. Pertemuan kemarin kita membahas ayat-ayat seputar takwa. Sekarang kita masuk hadis pertama bab takwa, atau hadis ke-69 dari total semua hadis kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Abu Hurairah bercerita, qila, ada yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nasi, siapa manusia yang paling ikram? Siapa manusia yang paling mulia? Orang ini bertanya kedudukan manusia yang paling. Ini wajar karena Nabi pasti tahu semua informasi. Jadi Nabi adalah rujukan dari semua pertanyaan. Sahabat kalau bingung datangnya ke kamu, kalau bingung datangnya ke ustazah, ke kakak kelasnya. Qala, Rasulullah menjawab, atqahum, mereka yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ini sesuai firman Allah di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu jangan takut karena margamu tidak dikenal. Kamu jangan takut karena kamu anaknya orang biasa. Kamu tidak punya uang segala macam. Karena kemuliaanmu ada pada ketakwaan. Faqalu, mereka kemudian berkata. Yang bertanya tadi berkata, laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu. Sahabat ini sebenarnya dia mendapatkan jawaban paling jawaban, tapi dia mau jawaban yang sesuai dengan pikirannya. Laisa hadza nas'aluk. Qala, maka Rasulullah menjawab lagi, mengulang atau menjawab dengan jawaban yang lain. Fayusufu. Kalau begitu yang paling mulia adalah Yusuf.
Nabiyullahi, dia nabi. Ibnu Nabiyillah, anaknya nabi. Yusuf nabi, anaknya nabi. Ibni Nabiyillah, cucunya nabi. Ibni Khalilillah, cicitnya nabi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi kalau begitu maka jawabannya adalah Yusuf. Kayak saya jawab Yusuf, kata Nabi. Karena Yusuf ini memenuhi kriteria orang paling mulia. Dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Jadi kalau ada temanmu yang sok keren, bapak saya loh jenderal, kamu jawab masih keren Nabi Yusuf. Kakek saya dulu veteran proklamasi 45, masih keren Nabi Yusuf. Buyut saya dulu seorang pangeran, masih keturunan Majapahit, masih keren Nabi Yusuf. Qalu, orang ini, mereka ini kemudian berkata lagi, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan ini ya Rasul yang kami tanyakan. Ini salah satu di antara kenapa jadi nabi itu harus sabar betul. Karena jawaban satu tidak cukup. Di antara cobaannya Ustadz juga gitu. Ustadz, caranya sholat khusyuk gimana? Ya kamu ingat Allah. Bukan itu Ustadz jawaban yang saya mau. Kalau Ustadznya tidak sabar, ya sudah nyari jawaban sendiri. Karena kadang orang tanya, dia maunya jawaban sesuai pikirannya. Sama dengan kebanyakan perempuan, saya cantik nggak? Iya cantik. Ah, kamu maksa. Padahal dia mau, dia ya sudah, kalau begitu kamu tidak cantik, kamu mencela, kamu ngejek. Maunya maka jadi nabi. Nabi itu paling sabarnya manusia. Jawab satu, oh enggak, bukan itu nabi saya mau. Kan sering nabi digitukan kan? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal. Amalan apa yang utama ya Rasul? As-salatu ala qultu summa ayyu. Apalagi Nabi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayyu. Apalagi ya Nabi? Qala birrul walidain. Datang lagi, ya Rasulullah, man abarru. Pada siapa saya berbuat baik? Ummuka. Apa dia langsung pulang? Makasih Nabi, enggak. Summaman ummuka. Summaman. Summaman. Jadi Nabi harus makanya kita enggak cocok jadi Nabi. Dan memang enggak akan pernah cocok. Karena Nabi itu harus bersabar. Nah, yang keulamaannya semakin tinggi, dia kemudian kesabarannya juga harus tinggi. Misalnya kiai didatangi jamaahnya, Pak Kiai, doakan suami saya biar usahanya lancar. Kiainya tanya, terus kalau lancar biar kaya Kiai, terus kalau kaya biar terpandang Kiai. Kemudian kiainya jawab begini, Bu, kalau suami Anda kaya biasanya nikah lagi. Oh ya sudah Kiai, batal, tidak usah didoakan. Jadi kadang jadi kiai, jadi ustadz itu harus cerdas juga, selain bersama. Oke, kita lanjut. Biar gak kemana-mana ini. Qala, Nabi menjawab,
Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah orang-orang tentang orang Arab yang mulia yang kamu tanyakan? Apakah tentang kemuliaan orang Arab yang kamu tanyakan, atau tokoh-tokoh orang Arab? Tidak ada jawaban sebenarnya dari penanya ini, maka Nabi menjelaskan khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik pada waktu jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, mereka yang terbaik ketika sudah masuk Islam. Idza faquhu, ketika mereka faham agama. Mereka yang terbaik di waktu jahiliyah akan terbaik ketika beragama Islam jika paham agama. Oke, kita coba explore ya. Ada beberapa faidah hadis yang bisa kita ambil untuk kita jadikan prinsip hidup, pelajaran hidup atau falsafah hidup. Ini hadis luar biasa. Kita juga kadang harus berterima kasih kepada ngeyelnya sahabat. Jadi kadang kalau ada temanmu ngeyel bertanya, itu ada keberkahan karena kamu dapat banyak ilmu. Coba satu jawaban selesai dia pulang, kan gak nama ilmu. Tapi kalau nanyanya banyak, semakin banyak ilmu. Yang pertama adalah ketentuan ketakwaan hanya ada pada satu, yaitu ketentuan kemuliaan hanya ada pada satu hal, yaitu ketentuan ketakwaan hanya ada, ketentuan kemuliaan hanya pada satu hal. Ketentuan kemuliaan hanya ada pada satu hal. Jika tolak ukurnya adalah pandangan Allah. Jika tolak ukurnya adalah pandangan, apa itu? Takwa. Jadi satu hal itu adalah Allah memandang orang yang bertakwa, orang yang mulia itu cuma satu. Kalau dia miskin takwa maka mulia. Kaya takwa, miskin tidak takwa, sudah miskin tidak takwa lagi. Kaya tidak takwa, mulia enggak? Tapi kita memandang mulia itu banyak. Contoh, misalnya Raffi Ahmad mau ke Sumenep, mampir di Camplong, ngisi di sini misalnya, kamu akan menganggap dia sebagai tamu yang mulia. Yang mulia karena apa? Li'annahu masyhur, karena dia orang yang berarti kacamata kita ketika melihat kemuliaan adalah terkenal. Dan itu sihir kadang. Oke, kita ukur kemuliaan karena apakah dia di usia 80 tahun akan tetap sama? Oke, siapa orang terkaya di Indonesia? Hah? Siapa? Oke lah, misalnya ada satu nama terkaya. Terserah siapa, mau Atta Halilintar, mau siapa terserah, keluarga Halilintar lah. Dia terpandang karena harta. Tapi kalau dia pelit, maka dia tidak terpandang.
Kamu punya sepupu misalnya 10 orang. Dari pamanmu misalnya ada 5 orang. Per paman punya 2 anak. Kira-kira ketika kamu nanti mengadakan satu acara, orang yang kamu tunggu-tunggu atau orang yang kamu spesialkan tempat duduknya, itu latar belakangnya karena apa? Kita ngakuin ini, saya ngakuin. Memang kenapa terasa berbeda kalau ada sepupu yang kaya bertamu ke rumah kita bawa mobil, oleh-olehnya banyak lagi, akan dianggap spesial karena dia kaya, punya. Tapi sampai kapan bertahan? Sampai dia punya masalah dengan kita baru dia tidak dimuliakan. Tapi kalau latarnya takwa, itu sifatnya selama-lamanya. Saya baru saja tadi ada pertemuan dengan beberapa orang yang rencananya berangkat umroh. Ada satu di antara jamaah itu mantan kepala dinas pendidikan. Dulu saya tahu betul, dia kalau datang kemana-mana ke daerah, orang ingin foto bareng, ambil HP-nya selfie, ditaruh di media sosial. Saya foto sama kepala dinas pendidikan. Sekarang pensiun, sudah agak tua, nggak ada orang yang mau foto. Dulu dia terkenal karena Pak Bupati misalnya, Bupati Sampang datang, Cidi ya, atau Bu Khofifah datang ke sini, kamu mau nggak diajak foto? Rebutan. Nanti liburan tanya ke Ustazah Elin, Ustazah Mbak Elin, mana foto yang sama Bu Khofifah? Diposting foto sama gubernur. Apa iya ketika beliau usianya nanti 90 tahun? Enggak. Karena semua kemuliaan yang ada di dunia ini sifatnya muakkad, sementara. Lu tanya bapakmu itu siapa idolanya? Rhoma Irama. Kalau yang Bollywood, Rembo. Apa tetap sekarang? Jadi begitu. Makanya kalau memuliakan seseorang, lihat karena kebaikan yang latar belakangnya adalah Oke. Satu, falsafah hidup ya. Jangan muliakan orang karena apapun, karena dia tidak akan dimuliakan nanti di saat yang apapun itu hilang, kecuali satu, yaitu takwa. Kalau ketakwaan, dia mati akan tetap dipuji. Yang kedua, ada satu pandangan dalam syariat bahwa keturunan Nabi itu punya posisi. Keturunan Nabi punya posisi. Sehingga mereka dari sisi nasab dianggap punya darah berbeda dibanding manusia lainnya. Kalau di kita dikenal, kalau yang laki-lakinya namanya Habaib, kita manggilnya Habib. Kalau yang perempuannya namanya Syarifah. Baru tahu ya? Jadi kalau ada keturunan Nabi, biasanya dari Arab tuh, ini Syarifah, ini masih keturunan. Entah Al-Habsyi, entah Quraisy, entah apa-apa banyak itu. Nah, itu kalau mereka beriman, bertakwa kepada Allah, punya keistimewaan karena plus nasab. Tapi kalau tidak beriman, tidak bertakwa, sama aja tidak bernilai. Makanya di sini oleh Rasulullah di jawaban kedua, Rasul menjawab manusia termulia adalah Yusuf, ditinjau dari nasab. Karena dia nabi, bapaknya Yakub juga nabi, kakeknya Ishak juga nabi, buyutnya Ibrahim juga nabi, plus Khalilullah. Saya tanya, perempuan dinikahi karena berapa? 1. Perempuan dinikahi karena cantik. Jadi cantik itu pertama mesti. Jadi kalau tidak cantik itu kurang dilirik. Yang kedua apa? Harta. Jamaah doang. Kaya. Kalau kaya, yang tidak cantik bisa terlihat
Jadi bisa kamuflase. Yang ketiga, nasab. Kadang dia dinikahi karena apa? Anaknya Pak Klebun, cucunya Pak Care, dan seterusnya. Kalau daerah-daerah timur, siapa dia? Anaknya kepala suku. Ya masih punya darah biru ya. Tapi kata Nabi, yang tiga tidak ada nilai. Itu hanya penilaian manusia. Karena yang bernilai yang keempat yaitu, maka kata Nabi, fazfar bidzatiddin. Pilih yang karena agama, taribat yadak, kamu akan beruntung. Makanya kamu dipondokkan biar auramu adalah aura agama. Jadi auranya aura agama. Jadi kamu nanti dilamar itu karena ustazah, karena tahu hukum, karena ngerti kalau jilbab wajib. Oh ini ilmunya begini, ini hukumnya begini. Kamu dilamar karena itu. Meskipun tetap secara manusiawi yang tiga pertama itu akan tetap maka nasab punya kedudukan dalam pandangan. Jadi kamu bersyukur kalau bapakmu berdarah biru. Kalau potong kuku kena kulitnya dikit, darahnya tiba-tiba. Enggak, maksudnya darah biru adalah ya. Oke, yang terakhir. Kemuliaan itu karena ilmu. Mulia itu karena ilmu. Ini sesuai firman Allah di surat Al-Mujadilah ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang mulia itu karena dua. Satu, iman, masuk takwa di awal tadi. Yang kedua, ilmu. Kenapa ustadz ceramah itu duduknya di tempat yang empuk? Dia duduk di depan, di atas panggung, disorot kamera, karena dia berilmu. Kenapa sesekali kamera itu mengarah ke penonton dalam waktu hitungan detik, tapi yang lama itu ke penceramahnya atas dasar ilmu yang tidak dibutuhkan karena tidak punya keahlian. Yang repot tidak punya ilmu tapi mau berperan. Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau orang tidak berilmu menangani satu hal, tunggu kehancuran. Dia tidak bisa mimpin, nyalon jadi pemimpin. Rusak, alam rusak, sistem rusak, masyarakat rusak. Maka syarat segala sesuatu itu harus berilmu. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai siswa, sebagai santri takut tahu, takut berilmu. Makanya kalau ustadznya ngajar kelamaan ditegur, Ustadz waktunya sudah sampai, karena takut berilmu. Itu bahaya. Jadi kamu harusnya semakin lama semakin senang, karena semakin banyak ilmu. Ini saja barangkali 3 hal. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.